Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Ataki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kedua termodinamika. Objek pembahasan kali ini yang pertama, mesin perpetual motion. Yang kedua, proses irreversible. Yang ketiga, proses reversible. Yang keempat, proses internal dan eksternal reversible. Yang pertama, mesin perpetual motion. Sebelumnya, kita harus memahami definisi-definisi. Yang pertama, mesin gerak abadi. Mesin gerak abadi ini adalah setiap perangkat yang melanggar hukum. Mesin gerak abadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mesin gerak abadi jenis pertama dan mesin gerak abadi jenis kedua. Mesin gerak abadi jenis pertama adalah setiap perangkat yang melanggar hukum pertama termodinamika, yang mana mesin tersebut dapat menciptakan energi. Kemudian, mesin gerak abadi jenis kedua. Mesin gerak abadi jenis kedua adalah perangkat yang melanggar hukum kedua termodinamika, yang mana mesin tersebut dapat mentransfer panas dari suhu tubuh lebih rendah untuk suhu tubuh yang lebih tinggi. Kemudian, sejarah mesin gerak abadi. Pada tahun 1874 sampai 1898, seorang tukang kayu bernama Joe Kelly mengumpulkan jutaan dolar dari hasil investasi mesin hidropneumatik yang bisa menjalankan kereta sejauh 3.000 mil dengan 1 liter air. Hal ini tidak pernah terjadi. Nah, setelah kematiannya pada tahun 1898, para peneliti menemukan bahwa mesin demonstrasi tersebut didukung oleh Hayden motor. Kemudian, sekelompok investor berinvestasi sejumlah 2,5 juta dolar untuk menjadi augmentator energi misterius tersebut. Kemudian, pengacara tersebut mencoba untuk menemui ilmuwan yang menemukan mesin tersebut. Namun sayangnya, penemu tersebut melarikan diri tanpa berusaha untuk menjalankan mesinnya. Pada tahun 1918, pengusul mengajukan hak paten kepada kantor paten Amerika Serikat. Hasilnya adalah kantor paten Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi mempertimbangkan mesin gerak abadi tersebut. Disebabkan pengusul mesin gerak abadi umumnya mempunyai pikiran yang inovatif. Sayangnya, mereka kurang dalam teknik formal, sehingga pengajuan mesin tersebut belum menjadi bahan pertimbangan kantor paten Amerika Serikat. Selanjutnya, mesin gerak abadi yang melanggar hukum pertama termodinamika. Mesin ini disebut juga mesin gerak abadi jenis pertama, yang mana sistem kerja ini adalah uap dipanaskan dengan pemanas resistansi yang ditempatkan di dalam boiler. Energi yang digunakan untuk memanaskan uap tidak dibantu dari fosil atau bahan bakar nuklir. Kemudian, listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk daya resistor serta pompa. Sisa energi listrik ini yang akan disuplai ke jaringan listrik itu akan menjadi output kerja bersih. Nah, menurut penemu mesin ini, setelah mesin dimulai, pembangkit listrik ini akan menghasilkan listrik tanpa batas, tanpa memerlukan masukan energi dari luar.
kedua adalah mesin gerak abadi yang melanggar hukum kedua termodinamika. Mesin ini disebut juga mesin gerak abadi jenis kedua, yang mana siklus dari mesin ini adalah semua panas akan dipindahkan ke uap dalam boiler, kemudian dikonversi yang akan menghasilkan kerja. Dengan demikian, mesin ini akan memiliki efisiensi 100%. Nah, mesin ini memenuhi hukum pertama, tapi melanggar hukum kedua. Jadi mesin ini termasuk tidak berhasil. Pembahasan yang selanjutnya adalah proses irreversible. Proses irreversible adalah proses yang tidak dapat mengembalikan diri mereka sendiri secara spontan ataupun alami dan tidak dapat mengembalikan sistem dalam keadaan awal. Contoh, secangkir kopi panas menjadi dingin. Kopi tersebut tidak akan menjadi panas dengan mengambil panas yang hilang dari lingkungan. Jika bisa, lingkungan sekitar sistem yang dimaksud di sini adalah kopi akan mengembalikan ke kondisi semula. Proses ini akan menjadi proses reversible, namun hal ini tidak mungkin terjadi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan proses menjadi irreversible. Yang pertama, gesekan. Yang kedua, ekspansi tak terkendali. Yang ketiga, pencampuran dua cairan. Yang keempat, perpindahan panas melintasi perbedaan suhu yang terbatas. Yang kelima, ketahanan listrik. Yang keenam, deformasi elastisitas tahanan dan reaksi kimia. Faktor-faktor yang menyebabkan proses itu menjadi irreversible, yang pertama, gesekan. Gesekan ini adalah bentuk akrab dari irreversibilitas yang dikaitkan dengan tubuh yang bergerak. Ketika ada dua benda di kotak, dipaksa untuk bergerak relatif satu sama lain, seperti piston dan silinder. Pada gambar 6.2, gaya gesekan akan melawan gerakan yang berkembang pada antarmuka dari dua benda ini, dan beberapa pekerjaan diperlukan untuk mengatasi gaya gesekan ini. Kemudian, yang kedua, ekspansi tak terkendali. Ekspansi tak terkendali ini berasal dari gas yang dipisahkan dari ruang hampa oleh membran. Contohnya terdapat pada gambar 6.33. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan panas melalui perbedaan suhu yang terdapat pada gambar 6.34, yang mana transfer panas melalui perbedaan suhu tidak dapat diubah dan proses sebaliknya tidak akan mungkin. Ada irreversible, tentunya ada reversible. Nah, proses reversible ini adalah proses yang dapat kembali pada keadaan semula, yang keadaan sistem tidak berbeda dengan lingkungannya. Artinya, baik sistem maupun lingkungan akan dikembalikan pada keadaan awal mereka pada akhir proses. Kemudian, para insinyur tertarik dalam proses reversible ini karena yang pertama, mereka itu mudah untuk dianalisis. Yang kedua, mereka sebagai model idea batas teoritis yang proses aktual dapat dibandingkan. Nih, terdapat gambar 6.28 yang mana proses reversible memberikan yang paling banyak dan mengkonsumsi sedikit kerja. Proses reversible dibagi menjadi dua, yaitu proses internal dan eksternal reversible. Untuk memahami hal ini, kita harus paham
Apa itu proses internal, eksternal, dan benar-benar reversible? Yang pertama, proses internal reversible adalah jika tidak ada irreversibilitas yang terjadi dalam batas-batas sistem selama proses tersebut. Kalau proses eksternal reversible adalah jika tidak ada irreversibilitas yang terjadi di luar batas sistem selama proses tersebut. Perbedaannya yang pertama tadi di dalam batas-batas sistem, yang eksternal itu di luar batas sistem. Nah, kalau benar-benar reversible itu tidak melibatkan irreversibilitas dalam sistem atau sekitarnya. Yang perlu diperhatikan adalah sebuah proses yang benar-benar reversible tidak melibatkan perpindahan panas melalui perbedaan suhu yang terbatas, tidak ada non-perubahan kuasi equilibrium, dan tidak ada gesekan atau efek disipatif lainnya. Di sini ada gambar titik 6.35. Sebuah proses reversible tidak melibatkan irreversibilitas internal dan eksternal. Kemudian, gambar 6.36 benar-benar dan secara internal proses perpindahan panas secara reversible. Sampai sini apakah sudah paham? Baiklah, sudah selesai penjelasan kali ini. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat menonton dan terima kasih.